Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Pernahkah Anda merasa bahwa penderitaan seringkali datang dari pikiran kita sendiri? Tindakan yang kita sesali biasanya berakar dari pola pikir yang keliru atau tidak terkendali. Dalam Anguttara Nikaya 5, halaman 264, dijelaskan bahwa ada 3 pola pikiran utama yang menjadi sumber segala kejahatan. Abijja, keserakahan atau nafsu keinginan, Byapada, kebencian atau niat jahat, dan Micca-ditthi atau pandangan salah. Ketiga pola ini bekerja seperti racun yang merusak dari dalam, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Abijja membawa kita pada ketidakpuasan yang tiada akhir, Byapada memicu konflik dan hubungan yang penuh ketegangan, sedangkan Micca-ditthi membuat kita terjebak dalam pandangan yang menyesatkan dan menghalangi jalan menuju kebahagiaan sejati. Mengapa pikiran kita begitu rentan terhadap pola-pola ini? Bagaimana cara kita mengenali jebakan ini dan mulai membebaskan diri? Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam, menemukan jawabannya, dan memulai langkah menuju kehidupan yang lebih damai. Yang pertama, abijja atau nafsu dan keserakahan. Pernahkah Anda merasa tidak pernah cukup meskipun sudah memiliki segala sesuatu yang diinginkan? Inilah salah satu dampak dari abijja, bentuk keserakahan dalam pikiran yang membuat kita terus terikat pada keinginan duniawi. Dalam Anguttara Nikaya 5, halaman 264, dijelaskan bahwa keserakahan ini sering menjadi akar dari penderitaan dan tindakan buruk. Abijja bukan hanya sebatas keinginan biasa, tetapi keinginan yang mendalam dan terus-menerus yang membuat kita merasa kekurangan meskipun kenyataannya kita sudah memiliki banyak hal. Keserakahan seperti ini tidak hanya merusak kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga memicu konflik dengan orang lain. Seseorang yang dikuasai oleh abijja seringkali merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, yang pada akhirnya menciptakan persaingan tidak sehat di tempat kerja atau dalam lingkungan sosial. Cara melatih abijja yaitu dengan melatih diri untuk bersyukur. Biasakan untuk merenungkan hal-hal yang sudah dimiliki dan menghargainya. Praktik ini membantu kita melihat kebahagiaan bukan dari apa yang kita inginkan, tetapi dari apa yang sudah kita miliki. Cara yang kedua, dengan menumbuhkan sikap memberi. Dengan berbagi kepada orang lain, kita dapat meredam keinginan untuk selalu memiliki lebih. Tindakan memberi tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat rasa cukup dalam diri kita. Cara yang ketiga adalah latihan meditasi. Meditasi dapat membantu kita mengenali dan mengendalikan dorongan keinginan berlebihan. Melalui meditasi, kita belajar untuk memisahkan diri dari pikiran yang merusak dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dengan memahami akar dari abijja dan mengambil langkah untuk mengatasinya, kita dapat membebaskan diri dari siklus ketidakpuasan dan mulai menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Yang kedua adalah byapada atau kebencian dan dendam. Apakah Anda pernah merasa marah begitu dalam sehingga keinginan untuk membalas dendam terus menghantui? Byapada, seperti yang dijelaskan dalam Anguttara Nikaya 5 halaman 264, adalah bentuk kebencian atau keinginan jahat yang berasal dari ketidakpuasan mendalam atau kemarahan yang tak terselesaikan. Kebencian ini merusak kedamaian pikiran kita dan menciptakan konflik yang berkepanjangan dengan orang lain. Kebencian tidak hanya membakar hati kita dari dalam, tetapi juga seringkali mengarah pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang dipenuhi oleh byapada cenderung melihat orang lain sebagai musuh, merasa puas ketika mereka menderita, dan sulit menerima keberhasilan orang lain. Byapada adalah penghalang utama untuk mencapai kedalaman batin karena energi negatif yang terus-menerus dipupuk. Dampak negatif byapada, yang pertama merusak hubungan. Kebencian seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan, memperburuk hubungan baik di keluarga, teman, atau tempat kerja. Yang kedua, mengganggu kedamaian batin. Pikiran yang dipenuhi kebencian menciptakan stres, kecemasan, dan perasaan tidak bahagia yang terus-menerus. Yang ketiga, menyebarkan energi negatif. Orang yang penuh kebencian cenderung memancarkan energi negatif yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar mereka.
Cara mengatasi Byapada, yang pertama dengan latihan cinta kasih atau metta bhavana. Meditasi cinta kasih adalah metode yang efektif untuk menggantikan kebencian dengan kasih sayang. Latihan ini melibatkan pengucapan doa atau afirmasi positif yang ditujukan kepada diri sendiri dan orang lain, termasuk mereka yang dianggap sebagai musuh. Yang kedua, menumbuhkan sikap memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan beban emosional yang merugikan diri sendiri. Dengan memaafkan, kita memberikan kedamaian pada diri sendiri dan menghentikan siklus kebencian. Yang ketiga, menyadari dampak kebencian. Renungkan bagaimana kebencian hanya merugikan kesejahteraan kita tanpa benar-benar memperbaiki keadaan. Kesadaran ini membantu kita untuk memilih jalan damai. Byapada adalah jebakan yang seringkali tidak kita sadari, tetapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dengan latihan cinta kasih, sikap memaafkan, dan kesadaran penuh, kita dapat membebaskan diri dari jeratan kebencian ini. Hidup tanpa kebencian berarti hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, micca-ditthi atau pandangan salah. Pernahkah Anda mempertanyakan keputusan atau kepercayaan Anda yang ternyata membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan? Micca-ditthi, seperti yang disebutkan dalam Anguttara Nikaya 5, halaman 264, adalah pandangan keliru terhadap kenyataan yang muncul dari kurangnya pemahaman yang mendalam. Pandangan salah ini dapat mengarahkan seseorang pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena didasarkan pada asumsi atau kepercayaan yang tidak benar. Mengapa micca-ditthi berbahaya? Yang pertama, keputusan yang tidak bijaksana. Pandangan salah seringkali mengarah pada keputusan yang didasarkan pada asumsi yang keliru, menyebabkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, lingkaran penderitaan. Ketika seseorang terus bertindak berdasarkan pandangan salah, penderitaan cenderung terus berulang karena akar masalah tidak pernah benar-benar diatasi. Yang ketiga, penghalang pemahaman sejati. Pandangan salah menghalangi seseorang untuk memahami kebenaran hidup dan mencapai kedamaian batin. Cara mengatasi micca-ditthi, yang pertama dengan mempelajari ajaran kebenaran atau dhamma. Dengan mempelajari dhamma, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang hukum kehidupan seperti hukum sebab akibat atau karma. Pengetahuan ini membantu mengubah cara pandang yang salah menjadi benar. Yang kedua, berlatih berpikir kritis. Seseorang perlu melatih kemampuan untuk mempertanyakan kepercayaan dan keputusan yang mereka ambil. Dengan berpikir kritis, mereka dapat membuka diri terhadap perspektif yang lebih benar dan bijaksana. Yang ketiga, melakukan refleksi diri. Dengan merenungkan pengalaman hidup, seseorang dapat mengenali pola pikir yang membawa mereka pada kebahagiaan sejati atau penderitaan. Refleksi ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki pandangan yang salah. Yang keempat, belajar dari orang bijak. Mendengar ajaran dari guru atau membaca kitab suci dapat membantu seseorang mendapatkan wawasan baru yang menggantikan pandangan keliru. Micca-ditthi adalah penghalang besar dalam perjalanan kita menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan berusaha memahami kebenaran melalui dhamma, melatih pikiran kritis, dan melakukan refleksi diri, kita dapat menggantikan pandangan yang salah dengan kebijaksanaan yang sejati. Hanya dengan demikian, kita dapat membebaskan diri dari lingkaran penderitaan dan menjalani hidup yang penuh makna. Ketiga akar ini, abijja atau keserakahan, byapada atau kebencian, dan micca-ditthi atau pandangan salah adalah sumber utama dari penderitaan manusia. Dengan memahami bagaimana mereka mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, kita dapat mulai membangun kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu negatif ini. Setiap langkah kecil untuk mengatasi salah satu dari akar kejahatan ini membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, silahkan klik like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan subscribe ke channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan konten mendalam lainnya yang dapat mendukung perjalanan Anda menuju pemahaman diri yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.